Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kids, the third grade, kelas 3. Kita pada kesempatan kali ini sudah memasuki pembelajaran yang pertama, atau the first lesson. In science lesson, pelajaran science, kita masuk ke chapter 1, bab yang pertama yang berjudul Living Things. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup atau living things yang pada sebelumnya di kelas 2 juga sudah kita pelajari. Namun ini adalah lanjutan materinya yang lebih banyak lagi dan lebih banyak memberikan pengetahuan untuk kalian. Oke. Untuk yang pertama kalinya kita melihat ke halaman yang pertama. Di sini kita akan mengamati gambar yang tertera di layar kalian. Di sini ada teman-teman kita, ya. 3 teman kita di sini sedang berada di salah satu tempat, ya, suatu tempat yang dinamakan jungle atau hutan. Have you ever go there? Apakah kalian pernah pergi ke hutan? Ya. Nah, di sini silakan kalian amati. What living things is in here? Makhluk hidup apa saja yang bisa kalian lihat di sini? Oke, bisa kalian cermati? Kalian menemukan apa? Oke, dari sebelah sini nih ya. Kita melihat ada seekor hewan. Nah, pernahkah kalian melihatnya? Nah, di sini juga ada hewan juga ini, monkey. Ustazah ganti warnanya biar terlihat. Ada monkey di sini. Nah, ini juga hewan pertama tadi yang kita lihat, tapir. Di sini kalau kalian juga melihatnya, ini ada bird, burung. Ada bat, kelawar. Di sini ada salah satu tumbuhan ya di sini ya. Nah, itu juga termasuk living things. This is juga butterfly, fungi, and etc. Di sini pohon-pohon semuanya itu adalah living things. Kalian pintar sekali ya, sudah bisa memberikan contoh mana living thing di sini. Terutama kita sendiri juga ya, dan teman-teman kita ini seorang manusia atau human juga termasuk living things. Oke. Next. Kita lanjut ke halaman selanjutnya di page 4. Nah, kita masuk ke pembahasan. Ada di bagian A, part A. What do living things need? Artinya apa yang dibutuhkan oleh living things. Apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, di sini kita lihat ada 2 teman kita sedang melakukan kegiatan. Salah satunya Tom sedang makan. Terus juga Ray juga sedang memberikan makan kepada kura-kuranya. Nah, dari gambar ini bisakah kalian sebutkan apa yang dibutuhkan oleh living things? Oke, good. Betul sekali. Makan ya, food. Living thing membutuhkan makanan. Terus lagi, misal di sini tutup toples dari kura-kura ini ditutup dan tidak ada lubang sama sekali di sekitar kura-kura ini, apakah yang terjadi pada kura-kura? Oke, good. Kura-kuranya lama-lama bisa mati ya, karena ada yang tahu kenapa? Ya, karena kekurangan udara, tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam kotak ini. Terus, lihat ke sebelah sini. Kalau misalkan Tom habis makan, terus dia minum air, biar makanannya itu masuk. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh living thing lagi? Oke, good. Minum ya, air. Air juga dibutuhkan oleh living things. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lihat ke bawah sini. Nah, di sini ada teman kita juga sedang menyiram tanaman.
give water to her plants ya. Plants-nya itu diberi air agar airnya tetap segar. Maaf, bukan airnya yang segar ya. Tumbuhannya tetap segar, terus bisa tumbuh dengan sempurna. Di sini juga kalau kalian juga punya cat atau hewan lain, hewan peliharaan, jangan lupa ya dikasih air juga. Karena living things, makhluk hidup itu membutuhkan air untuk tetap hidup. Nah, next. Oh iya, di halaman yang ini dulu. Halaman 5 nih di sini. Food ya. Tadi selain air, water, living things also need food. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Nah, di sini ada bird. Bird itu membutuhkan food untuk stay alive, untuk tetap hidup. Burung makannya lewat mana ya? Iya, lewat mulut ya. Nah, sekarang teman kita ada yang pengen tahu nih. This plant does not have a mouth. How does it eat? Tumbuhan ini itu tidak punya mulut. Terus bagaimana cara memberi makan atau cara makan? Nah, pertanyaan ya. Nah, di sini ada tulisannya. Unlike animals, plants can make their own food. Tidak seperti hewan, tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Wah, seperti koki dong ya, bisa masak. Seperti ibu ya, bisa masak. Iya, tumbuhan ini tidak mungkin ya mencari makanan sendiri. Nggak bisa jalan kan ya, tidak bisa pindah tempat sendiri kan ya. Seperti hewan kan bisa mencari makan dengan jalan mencarinya, berburu seperti itu. Tapi kalau tumbuhan beda. Tumbuhan itu menyerap air atau mineral-mineral yang di dalam tanah melalui akarnya, lalu disalurkan ke seluruh bagian tubuh dari pohon itu. Nah, nanti minta bantuan sama sun. Apa itu sun? Minta bantuan sama matahari untuk membantu daun untuk masak. Nah, jadi yang bertugas sebagai koki atau yang masak itu daun di sini ya. Nanti kalau sudah dimasak, makanannya pun jadi untuk dimakan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, proses ini nanti lebih banyak dibahas di kelas selanjutnya. Itu gambaran sedikit ya. Jadi, living thing itu need food, membutuhkan makanan, dan yang pertama butuh water, air. Oke, next. Yang ketiga. Nah, di sini kita melihat ada dua tempat. Ada desert, ada jungle. Ada gurun dan ada apa ini namanya jungle. Tadi yang saya bilang adalah hutan. Nah, kira-kira menurut kalian dua tempat ini yang lebih banyak living thing-nya di apa? Di desert apa di jungle? Oke, good. Di jungle ya, lebih banyak ya. Karena seperti kita tahu, di desert di sana itu sumber airnya itu sangat sedikit. Keadaannya kering, sehingga pohon-pohon atau makhluk hidup yang lain itu susah untuk hidup di sana. Jadi lebih sedikit dibanding dengan jungle yang di sana banyak air, banyak sumber makanan, sehingga living things lebih banyak di jungle. Oke, good.